Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josboy Kesinaga dengan NIM 2102030030. Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 1. Makanan. Ikan membutuhkan nutrien untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Nutrien yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu A. Protein, B. Lemak, C. Karbohidrat, D. Mineral, dan E. Vitamin. Makanan. Ikan di perairan sudah tersedia berupa makanan alami yaitu A. Golongan hewan, zooplankton, peripiton, invertebrata, dan vertebrata. B. Tumbuhan, fitoplankton, pertumbuhan air. A. Organisme mati, detritus. Organisme yang menjadi makanan ikan tersebut sangat bervariasi tergantung kepada trophic level. Untuk suatu jenis ikan tertentu, makanan dapat bervariasi menurut ukuran, habitat, musim, dan jenis kelamin. Di alam, termasuk di perairan, suatu jenis ikan dapat menjadi makanan bagi ikan jenis lainnya. Ini digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Untuk mendeteksi makanan, ikan dapat menggunakan A. Penglihatan, B. Linea lateral, C. Elektroreseptor, B. Peraba, D. Pendengaran, F. Penghidu atau penciuman. Rangsangan untuk makanan. Faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makanan terdiri dari dua macam, yaitu A. Faktor yang mempengaruhi motivasi internal atau dorongan untuk makan, meliputi musim, waktu makan, intensitas cahaya, jenis makanan, dan suhu. B. Rangsangan makan yang diterima oleh panca indera seperti rasa, bau, penglihatan, sentuhan, dan sistem garis rusuk. Waktu makan ikan berhubungan erat dengan kelengkapan organ pelacak makanan. Contoh A. Lele, Clarias batreus, mendapatkan makanan dengan perantaraan rasa dan bau, lebih condong sebagai pemakan malam. B. Mujair, Oreaceramis mosambius bangcius, lebih banyak menggunakan mata dengan mencari makanan, lebih aktif pada waktu siang hari. Cara makan ikan. Secara garis besar, cara makan ikan dapat dibedakan menjadi golongan A. Predator, B. Grazer, C. Penyaring makanan, D. Penghisap makanan, E. Parasit. A. Predator. Ikan-ikan yang memakan binatang makroskopik mempunyai adaptasi tertentu, biasanya mempunyai gigi penyekram yang berkembang dengan baik. Contoh ikan cucut, Elasmobranchi, layaran, Histoplorus, dan kakap, Lates calcarifer. Pada ikan-ikan predator terdapat lambung yang jelas dengan sekresi asam kuat dan ususnya relatif lebih pendek daripada herbivora. Banyak predator ikan laut dalam aktif memburu mangsa. Contoh Hampala Maerolepidota. Sedangkan yang berdiam diri dan menunggu sampai seekor binatang lewat, kemudian diserbu dan ditangkap. Contohnya kerapu, Epinephelus. B. Grazer. Grazer, pengambilan makanan dilakukan dengan cara menggigit. Grazing mencirikan ikan-ikan yang memakan plankton atau organisme dasar. C. Penyaringan makanan. Penyaringan organisme dari air merupakan cara makan yang paling umum dilakukan karena makanan yang dipilih berdasarkan ukuran
bukan berdasarkan jenis. Contoh, Dorosoma ikan menhaden, Befortia tyrannus, Poliodon, Rhinecodon, Caterohinius. D. Penghisap makanan. Penghisap makanan atau material yang mengandung makanan ke dalam mulut sering kali dilakukan oleh ikan-ikan pemakan dasar yang mempunyai mulut subternal. Contoh, belanak, Liza subviridis. Parasit. Ikan yang termasuk parasit menghisap cairan tubuh ikan inang sesudah memarut suatu lubang pada sisi tubuh ikan inang. Contohnya, Petromizon marinus, Lamprate tridenatata, dan ikan Ceratias. Berdasarkan tempatnya, ikan dapat mencari makan dasar perairan pada kolam air, di permukaan, daerah karang, pada lamun, dan sebagainya. 2. Alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan secara berurut-urut dari awal makanan masuk ke mulut, yaitu mulut, baru masuk ke rongga mulut, baru diteruskan ke pharynx, dilanjutkan ke esophagus, kemudian ke lambung, kemudian ke pylorus, kemudian ke usus, dan ke anus. Organ pencernaan ini dilengkapi dan dibantu oleh hati dan pankreas. Mulut. Pada umumnya, posisi mulut ikan ada 4, yaitu A. Tipe terminal atau ujung kepala. Terletak di ujung depan kepala, merupakan ikan yang mengejari makanannya sambil berenang. B. Tipe superior, agak ke atas atau dorsal. Mulut terletak di bagian atas, merupakan ikan pemakan makanan di bawah permukaan air. C. Tipe inferior, agak ke bawah atau ventral, terletak bagian bawah kepala, merupakan ikan pemakan makan yang berada di dasar atau bottom feeder. D. Tipe subternal, terletak di dekat ujung depan kepala. Dan inilah contoh gambar mulut ikan yang seperti saya jelaskan tadi. Ukuran mulut ikan dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makanan, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi berada. Contoh, ikan cucut dilengkapi dengan mulut yang lebar dan gigi tajam, yang menandakan ikan cucut termasuk golongan predator terhadap mangsa yang berukuran agak besar yang mungkin bisa ditelan seutuhnya. Demikian juga dengan barakuda dan piranha. Ikan yang menelan sepotong ikan kecil, makanannya biasanya mempunyai bibir yang relatif kecil tanpa modifikasi. Pada ikan yang mendapatkan makanan dengan cara menghisap, mereka mempunyai mulut tipe inferior dan bibir yang berdaging tebal. Contoh, ikan sapu-sapu atau Hippostomus pelecostomus. Mulut seringkali dilengkapi dengan sengut yang bentuk dan jumlahnya sangat bervariasi. 2. Fungsi sengat atau sungut sebagai alat peraba ketika ikan tersebut mencari makan. 3. Sengat atau sungut dilengkapi dengan syaraf yang berguna untuk menemukan makanan di antara material yang lunak. 3. Jenis gigi berdasarkan tubuhnya.
A. Rahang, gigi tubuh pada pramaksila, maksila, dan dentri. B. Rongga mulut, gigi terdapat pada pomer, palatin, petrigoid, dan parasphenoid. C. Parangel, terdapat pada berbagai elemen lengkungan insang. Gigi juga terdapat pada tulang glosial, tulang lidah, dan bisibranchyl di antara insang. Dan ini adalah contoh gambar gigi paramaxial, pomer, maxilla, palatira, plasmoid, petrigoid. Kerongkongan atau esophagus merupakan lanjutan dari pangkal tenggorokan dan berbentuk pendek. Lambung pada umumnya membesar dan batas dengan usus tidak begitu nyata. 2. Lambung itu adalah bagian dari usus yang membesar. 3. Pada ikan pemakan ikan memiliki lambung berukuran panjang. Usus atau intestinum. Usus ikan karnivora berukuran pendek, sedangkan pada ikan herbivora ususnya berpanjang dan teratur dalam satu lipatan atau kumparan. 2. Usus bermuara dan berakhir dengan anus fen. 3. Fungsi dari saluran pencernaan ialah yang pertama, mencegah makanan yang masuk secara fisis maupun mekanik. Yang kedua, sebagai transportasi yang itu mengangkut bahan-bahan kimia. 3. Pencernaan chemis atau kimiawi. 4. Menyerap sari-sari makanan. Sistem kelenjar pencernaan glandula digestoria. A. Hati, hepat, besar dan berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan. Fungsinya sebagai penghasil kelenjar empedu pilus yang ditimbulkan dalam kantung empedu. Vesica velea. B. Kantung empedu warna kehijau-hijauan terletak di sebelah ventral lobus dexter hepatis. Fungsinya menyimpan bilus dan menghancurkan dalam usus bila diperlukan. Bilus berguna untuk mencerna atau pencernaan lemak. C. Pankreas. Secara makroskopis jaringan ini sukar dikenal dan seperti di gambar berikut ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.